Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Tapi kali ini sudah bukan Mahendrawan namanya, melainkan MS Design. Jadi baru-baru ini saya melakukan rebranding dengan channel saya. Sebenarnya nggak cuma channel saya, tapi juga keseluruhan akun portofolio saya. Ya tujuannya satu supaya lebih terstruktur dan rapi di kedepannya. Untuk lengkapnya kalian bisa langsung cek ke akun portofolio saya, Instagram saya, ms_design. Oke, ayo kita masuk ke tutorialnya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghasilkan sebuah export collage. Ini masih ada korelasinya dengan tutorial saya yang sebelumnya, yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Jadi poin di video ini adalah cara membuat efek lampunya sebetulnya, bukan cara membuat efek collage-nya. Karena kalau efek collage-nya sudah ada di video saya sebelumnya. Tujuannya apa sih efek lampu ini? Jadi ini tuh sangat bermanfaat ketika kita akan untuk presentasi sebetulnya, untuk presentasi ke klien, tapi tidak dengan tahapan render. Jadi kan kadang-kadang kita ketika project itu deadline-nya cepat, kita nggak punya waktu render, tapi kita perlu nunjukin di mana sih posisi LED stripnya di desain ini gitu. Jadi pada kalian kita ngasih satu-satu teks di presentasinya, kan pasti bakal penuh tuh. Biasanya saya melakukannya dengan cara seperti ini, jadi memberikan efek lampu di bagian-bagian yang memang dibutuhkan LED di situ. Oke, jadi pertama-tama yang mesti kita lakukan adalah untuk mendapatkan efek cahaya tersebut, kita perlu membuat yang namanya gradient texture ya. Jadi untuk membuat efek gradient, kalian perlu membuka Photoshop. Nah, di sini saya ada contoh. Saya membuat kanvas. Ini kanvas biasa ukuran 1080 x 1080 pixel. Ini kan putihan polos. Nah, terus kalau sudah, ini kita matikan, kita buat layer baru. Jadi harus transparan ya guys. Nah, terus kalian buka gradient tool atau klik G. Nah, kalau sudah kita buka ini, kita pilih warnanya. Jadi kita buat warna baru, yang mana satu harus ada warnanya, dan yang satunya itu harus transparan. Karena ya itu tadi untuk efek gradiennya itu. Nah, kita klik ini. Nah, biasanya saya ketika membuat efek gradien itu kode RGB saya untuk lampu ini, untuk kasusnya untuk lampu 3000 Kelvin maksudnya, atau warm white ya. Biasanya saya membuatnya di angka 246 ya, RGB-nya maksudnya. Terus 208 sama 123. Jadi ini kode yang biasa saya pakai untuk membuat lampu warm white. Kalau sudah, kita tarik. Nah, ini. Jadi kita sudah punya sebuah efek gradient yang sederhana aja sebenarnya. Kalau sudah seperti ini, ya udah, kita tinggal ekspor si efek gradient ini. Saya kasih nama. Nah, sini saya ekspor as PNG. Selanjutnya kita masuk ke SketchUp. Jadi di sini saya ada sebuah desain cafe. Ini desain cafe-nya dari 3D Warehouse. Nanti saya share linknya. Jadi jika kita sudah membuat tekstur gradient tadi, yang tahapan berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kita cuma tinggal perlu import si tekstur tadi. Terus cuma
mau kita taruh di mana. Di sini saya sudah punya titik-titik lampu ya, jadi titik lampu LED. Contohnya di ini atasnya dinding bata, ada pecowakan. Nantinya saya kasih lampu LED nyorot ke bawah. Jadi si batu bata ini terhighlight. Juga dengan ini di atasnya puff ini ya, di atasnya di papan kayu ini ada puff untuk menyorot ke kayu ini ya. Lalu di rak belakang bar ini juga saya kasih LED. Kita buat contoh sederhana dulu aja. Nah, jadi saya juga punya rencana bawahnya table ini mau saya kasih lampu. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita cukup membuat sebuah kotak. Misalnya saya buat ukurannya 200 x 200. Nah, kalau sudah, kalian tinggal memasukkan si tekstur gradient tadi. Ini contohnya, langsung saya masukkan. Nah, sudah. Terus gimana berikutnya? Berikutnya kalian tinggal scale aja sebenarnya, nggak masalah ya, karena ini sebenarnya cuma fish aja. Terus saya turunin dikit supaya nggak terlalu kecil. Nah, kalau saya crop, nah sebenarnya jadi nih, tapi ini masih kebalik, tinggal saya balik saja. Terus ini saya taruh agak belakang. Nah, sekarang kalau kita lihat, sebetulnya dengan seperti ini sudah ya kan, kalau nanti di bawah table ini bakal ada lampu LED strip. Nah, sekarang kalau kita lihat kan ini masih ada garisnya. Cara ngilanginnya gimana? Sebenarnya kalau kalian pakai cara saya yang sebelumnya, yang di video sebelumnya, collage style itu, kalian tinggal centang ini edge dan profile, itu otomatis hilang nih, kelihatan. Nah, tapi kadang-kadang untuk kasus di project interior, apalagi yang kecil gini, misalnya kalian merasa saya tetap pengen kelihatan sedikit line-nya, garisnya, tapi nggak setebal ini. Misalnya kalian buat 1, jadi masih ada garisnya tapi tipis, soalnya biar mempertegas saja ya misalnya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan mengganggu nih garis sisi lampu. Caranya gampang, kalian tinggal klik ini, cara menghapus garisnya tanpa menghilangkan face-nya. Jadi kalian klik iris menghapus, terus kalian klik shift sampai muncul tanda silver ini di penghapus kalian, di eraser kalian. Lalu sudah kita hapus line di sekitar objek ini. Nah, sekarang kita cek dengan edge dan profile yang menyala, atau misalnya edge kita matikan, profile kita bikin 1 kayak tadi, si lampu ini sudah nggak punya garis line seperti tadi, jadi hasilnya lebih smooth. Nah, kalau kalian lihat kan secara langsung kita tahu nih, tanpa perlu kita ngasih tulisan di presentasi kita LED strip di area ini, kita cukup memberikan tekstur lampu seperti ini. Nah, jadi saya sebenarnya sudah sempat bikin settingan untuk scene di cafe ini, scene collage-nya ya. Jadi langsung saja kita masuk ke hasil akhirnya. Nah, ini yang pertama. Jadi di sini seperti teman-teman lihat, saya menambahkan orang-orangan, jadi nggak kelihatan kosong gitu ya. Terus kalau kalian lihat di sini saya juga sudah menambahkan lampu di area kiri, lalu di atas wood ceiling juga saya tambahkan.
Terus ini kita masuk ke scene berikutnya. Nah, di sini ini kalau kalian teman-teman lihat sudah cukup jelas ya. Jadi posisi lampu LED strip itu nanti mau ditaruh di mana saja. Kalau misalnya kayak hanging lamp kan sudah pasti itu ya lampu gantung. Cuma kan kalau misalnya kita presentasi tanpa memberikan informasi di mana saja sih posisi lampunya, ya klien juga belum tentu tahu gitu. Ini scene 2. Nah, ini scene terakhir. Selain itu saya juga sempat membuat scene dari tutorial yang sebelumnya yang eksterior itu. Seperti yang teman-teman lihat, jadi di sini saya menambahkan di area depan, misalnya nih di area depan ada lampu sorot dari rumput-rumput depan ini dari bawah ke atas. Terus seperti ini kan jelas kan, jadi ketika kita nunjukin ke klien atau misalnya ke kontraktor, menjelaskan oh di sini ada lampu itu. Ini scene berikutnya. Terus ini juga misalnya ada area kitchen, ini juga bermanfaat banget. Biasanya kan di bagian atas kabinetnya tuh ada lampu sorot, ada lampu menyorot ke bawah supaya terang ya maksudnya. Oke. Itu saja. Jadi sebenarnya cara ini tuh belakangan ini juga cukup sering saya pakai kalau misalnya emang nggak ada waktu buat ngerender dan kita perlu kerja cepat. Tapi daripada kita misalnya di lembar presentasinya nulis ngasih tanda atau nulis kebanyakan, kan jadinya ngeganggu juga ya posisi-posisinya di mana saja si lampu LED stripnya. Ya tentunya nanti di gambar kerja pasti ada keterangan yang lebih detail tentang penempatan titik lampunya. Tapi setidaknya ketika kita menunjukkan gambar 3D ini, orang yang lihat sudah punya gambaran kasarannya lah, kira-kira oh di sini lampunya, oh di situ lampunya. Oke. Sekian video dari saya. Terima kasih atas supportnya selama ini. Kalau misalnya ada komentar, ada masukan, atau ada request tutorial tertentu, boleh komen di bawah. Jangan lupa juga follow akun Instagram saya ms_design. Ya, saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih.